Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat dan padat tentang dua tim yang memiliki warna dasar yang sama, yakni warna biru. Chelsea Football Club dan juga Everton Football Club. Everton Football Club musim ini memulai English Premier League yang saya kira juga diharapkan oleh klub-klub lain. Kita tahu bahwa klub-klub besar lainnya tidak begitu smooth memulai English Premier League musim ini. Terlepas kita tahu dari performa Liverpool ya, yang bisa terus-menerus meraih kemenangan. Tapi kan kita melihat juga bagaimana di first game Liverpool sulit meraih kemenangan melawan Leeds United, di mana mereka kemasukan 3 gol dalam satu pertandingan. Betul, akhirnya mereka improve dan mereka juga bisa meraih kemenangan melawan dua klub besar lainnya, yakni Chelsea dan juga Arsenal. Berbicara tentang Everton, saya kira di luar ekspektasi dan dugaan kita semua bahwa mereka bisa meraih 4 kemenangan berturut-turut di English Premier League, ditambah juga kemenangan di Piala Liga Inggris. Tapi kita fokus kepada form mereka di English Premier League. Pembelian pemain-pemain baru dari Everton yang membuat mereka sekarang tampil perkasa. Bagaimana caranya mereka tampil perkasa? Yaitu mereka mengandalkan permainan kreatif. Kenapa mereka mengandalkan permainan kreatif? Karena sekarang mereka dipenuhi oleh pemain-pemain yang mengandalkan teknik permainan tinggi. Pemain-pemain baru yang masuk, Doucouré, Rodriguez, mantan pemain Real Madrid ya, dan juga ada Alan. Oke, 3 pemain ini mengandalkan teknik permainan tinggi. Oke, Doucouré adalah pemain yang agresif, Alan ada pemain yang memiliki daya jelajah tinggi, James Rodriguez adalah pemain yang mengandalkan kreasi serangan dengan kaki kiri dan juga kaki kanannya, walaupun yang dominan kaki kirinya, sehingga 3 pemain ini memberikan opsi tambahan bagi Carlo Ancelotti dalam menerapkan konsep permainan. Dan yang hebatnya dari Carlo Ancelotti bahwa pelatih ini bisa beradaptasi dengan urusan konsep permainan dan juga formasi sesuai dengan pemain-pemain yang ia miliki di skuadnya. Contoh seperti di AC Milan, ia lebih mengandalkan formasi apa itu, pohon cemara ya, Christmas tree. Saya lupa tuh 4-2-3-1 atau 4-3-2-1. Oke, 4-3-2-1 betul ya, pohon cemara. And then di Chelsea saat ia melatih Chelsea, formasinya adalah 4-4-2 berlian. Oke, 4-4-2 diamond formation. Sekarang di Everton yang saya perhatikan bahwa formasinya adalah 4-3-3 teman-teman. Oke, saya perlu melihat juga catatan saya agar saya tidak ngasal ngomong. Oke, 4-3-3. Berarti ia mengandalkan 3 pemain di tengah untuk bisa menjaga wilayah lini tengah, the magic circle. Oke, berarti ia memerlukan pemain yang mengandalkan kekuatan fisik juga. Di pertandingan semalam ada 2 pemain yang absen. Oke, kita tahu di sana ada Alan dan juga ada Andre Gomez. Tapi kita lihat dengan 2 pemain lain yang mengisi kekosongan tersebut, Everton tidak memiliki masalah untuk bisa mengalirkan bola dari tengah untuk bisa mendukung 3 pemain yang berada di depan dan juga menjaga kestabilan lini pertahanan. Karena kita tahu juga pertahanan Everton ini kan belum bagus-bagus banget. Mereka juga sering kemasukan gol, bahkan kemasukan 2 gol dalam satu pertandingan adalah kedua kalinya bagi Everton setelah sebelumnya mereka juga kemasukan gol melawan West Bromwich Albion. Betul, plus poinnya mereka juga bisa mencetak banyak gol, tapi kemasukan 2 gol dalam satu game juga saya kira menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Carlo Ancelotti yang akan ia benahi. Tapi itu nantilah urusan, yang penting kan Everton bisa meraih kemenangan. Jadi pada saat 2 pemain baru yang masuk, Tom Davies dan juga Sigurdsson di lini tengah, saya kira mereka juga sudah paham bahwa yang dipentingkan adalah bagaimana lebih banyak mengendalikan tempo permainan. Mengendalikan tempo permainan itu berarti mengandalkan fast passing. Jadi dengan mengandalkan fast passing, bukan fast movement ya, fast passing, mengalirkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya, ini akan menyulitkan pemain tim lawan untuk bisa merebut bola tersebut. Jadi bola itu tidak lama di kaki salah satu pemain Everton. Dan juga mereka bisa melakukan itu seperti yang tadi saya sebut, mereka memiliki pemain-pemain yang mengandalkan teknik. Oke, Doucouré seperti biasa bermain luar biasa dalam game ini. Jadi pemain yang biasa-biasa saja tapi tampil luar biasa. Kita lihat gol pertama dari Dominic Calvert-Lewin, luar biasa pemain ini, sekarang sudah dipanggil oleh timnas Inggris. Kemudian James Rodriguez memberikan umpan yang cantik kepada Yerry Mina pertama kalinya. 2 pemain asal Kolombia bisa bekerja sama untuk mencetak gol. And then kita tahu Iwobi, from where did Iwobi come? Oke, kita lihat Iwobi penampilannya biasa-biasa saja. Ya, tapi kita lihat pemain ini yang masuk atau dimasukkan oleh Carlo Ancelotti menggantikan
Richarlison justru bisa juga berperan untuk memberikan assist, tusukan-tusukannya, penetrasi-penetrasinya cepat, dan lagi-lagi passing and passing. Pokoknya bola ini harus diumpankan dari satu pemain ke pemain lainnya. Sehingga dengan passing game, permainan Everton ini mencair. Itu yang juga mereka tunjukkan melawan Tottenham Hotspur di first game, yang mereka sebetulnya tampil biasa-biasa saja. Tapi passing akurasi dari Everton jauh lebih unggul, sehingga mereka akhirnya juga bisa sesekali mengendalikan tempo permainan. Dan jika teman-teman perhatikan bahwa jumlah shot on goal secara total dari Everton ini selalu lebih dari 10 dari setiap game. Kenapa? Karena dengan lebih banyak mengandalkan passing game, dengan lebih cepat melakukan passing dari satu area ke area lainnya, ini akan memungkinkan aliran bola untuk mencapai ke lini pertahanan tim lawan ini lebih cepat, sehingga mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi untuk mencetak gol. Dan kita lihat bagaimana James Rodriguez walaupun ditempatkan di sektor depan juga bisa turun sedikit ke belakang, dan ia dimanfaatkan untuk lebih banyak memberikan passing jarak jauh. Karena memang kemampuannya adalah itu, untuk bisa mendistribusikan bola secara merata. Dan kita lihat dengan penampilannya yang diplot sebagai playmaker, padahal ia tidak menempati posisi di belakang dua striker, justru James Rodriguez bisa mengeluarkan semua potensinya yang tadinya ia tidak bisa perlihatkan di Real Madrid. Saya kira di karir awalnya di Real Madrid juga, James tidak bermain seperti sekarang ia bermain di Everton. Jadi bukan berarti hanya James saja yang bagus di Everton, enggak. Pemain lain juga mendukung James. Saat James menguasai bola, kita lihat pemain lain juga melakukan pergerakan untuk mencari ruang, sehingga James juga bisa melepaskan umpan lebih cepat. Jika para pemain tidak mencari ruang, di mana para pemain Everton di depan Richarlison dan juga Dominic Calvert-Lewin ini memiliki speed, akan sangat sulit bagi James Rodriguez untuk berkembang. Jadi dalam 4 game awal Everton di mana mereka terus menang, ada peran dari semua pemain. Bahkan Seamus Coleman bisa memberikan 1 assist. Oke, Digne juga bisa memberikan 1 assist. Yang menjadi persoalan hanya masih di sektor defense. Kadangkala hilang konsentrasi, dan Pickford saya kira perlu menjaga performanya. Kemarin sudah saya buat ya kan video pre-match analysis tentang Chelsea. Ada beberapa poin yang sudah saya berikan. Salah satunya yang sudah saya jelaskan bahwa konsentrasi yang perlu dipertahankan oleh Chelsea di lini pertahanan pada saat mereka menghadapi tim seperti Palace yang mengandalkan deep line of defense dan akan mengandalkan counter. Jadi Chelsea akan dituntut untuk menyerang, tapi mereka perlu menjaga konsentrasi di belakang, sehingga pada saat transisi serangan balik dari Crystal Palace, maka mereka juga bisa menjaga koordinasi di lini pertahanan. Oke, coordination di lini pertahanan. Result of Chelsea 4-0, luar biasa Chelsea menang, tidak kemasukan gol. How about performance? Menurut saya ini masih biasa-biasa saja. Ya, jangan salah paham, bukan berarti Chelsea tidak bermain bagus, tapi Chelsea bermain benar. Tadi sudah saya sebut bahwa rapat dan juga full concentration di lini pertahanan, karena tidak hanya bisa mengandalkan Kante atau juga Jorginho untuk melapisi lini pertahanan, karena mereka juga terlibat dalam proses serangan. Oke, siapa saja nih yang turun bagi Chelsea di line up? Ini yang saya suka line up dari Chelsea. Hudson-Odoi dimainkan, luar biasa pemain ini. Havertz di belakang single striker, Tammy Abraham diberikan kesempatan lagi, Timo Werner bermain di sektor sebelah kiri, dan di belakang thanks to Frank Lampard yang akhirnya sadar bahwa ia tidak memainkan Alonso. Oke, yang pernah saya singgung lah seperti saudara jauhnya, Chilwell, luar biasa pemain ini yang memberikan perbedaan bagi Chelsea di defense, dan juga saat attack luar biasa delivery-nya. Ia memberikan 1 assist di mana Zuma mencetak gol. Ia juga mencetak 1 gol dengan tendangan volley yang luar biasa. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan proses-proses gol dari Chelsea. Pasti teman-teman juga sudah melihat bagaimana Chelsea bisa mencetak gol. Jadi bukan berbau keberuntungan, tapi memang ya ada sebuah kemelut yang terjadi dari gol pertama Chelsea. It's okay. Ya kan, yang penting mereka bisa melakukan penetrasi ke dalam lini pertahanan Crystal Palace. Azpilicueta very good form. Thiago Silva still shaky menurut saya, tapi beruntung kali ini ia memiliki partner yang bisa menutupi kesulitan Thiago Silva. Zuma, itu yang juga saya jelaskan di pre-match analysis video saya. Partner dari Thiago Silva ini yang perlu agar bisa menopang atau melengkapi atau menutupi kekurangan dari Silva, yaitu dari speed. Zuma luar biasa mainnya. Havertz, I think he's becoming a good player now. Ia sudah mulai berkembang, dan kita lihat bagaimana Havertz ini juga terlibat pada saat ia melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti dan ia dijatuhkan. Right, ada kontak di sana kepada Havertz. Pulisic bermain sebentar, tapi saya kira Hudson-Odoi menjadi pemain yang juga berpengaruh. Di gol pertama ia terlibat secara tidak langsung, di gol kedua juga ia terlibat
secara tidak langsung. Tammy Abraham, oke, pemain ini juga harus dikontrol emosinya, tidak perlu juga ia meminta dari Jorginho untuk mengeksekusi tendangan penalti itu. Kita tahu Jorginho adalah eksekutor penalti yang bagus dan benar dan baik bagi Chelsea, dan ia membuktikan hal itu dengan 2 eksekusi yang sempurna walaupun ia pernah gagal sebelumnya. Jadi kita lihat secara keseluruhan Chelsea bermain benar sesuai dengan taktik yang dibutuhkan, yakni bermain tenang, bermain sabar, ya, dan koordinasi di antara para pemain di lini pertahanan, karena mereka menghadapi tim yang benar-benar bermain tertutup. Palace mencoba mengandalkan counter attack tapi tidak berhasil seperti melawan Manchester United, karena defense dari Chelsea ini bermain dengan full concentration, tingkat tinggi lah istilahnya. Kalau perlu mereka jangan dikasih lepas pandangannya terhadap salah satu pemain Palace yang akan coba untuk melakukan transisi serangan balik. Dan Mendy, oke, not bad. Mendy juga memang kita tahu tidak banyak mendapatkan percobaan kali ini ke gawangnya, karena memang kita lihat bagaimana kesolidan dari lini pertahanan Chelsea yang membuat Palace sebetulnya tidak mendapatkan satupun shot on target. Memang ada seperti crossing ya yang coba diberikan oleh Ayew tapi bisa ditahan oleh Mendy. Jadi kesimpulannya bahwa Chelsea memang belum bermain bagus tapi sudah bermain benar. Untuk meraih kemenangan, sebuah tim perlu bermain benar. Untuk sementara Lampard masih aman, tapi perlu lagi evaluasi yang ia lakukan untuk mencari pemain yang kreatif di lini serang Chelsea. Karena kita lihat terlalu sering mengandalkan Kante dan Jorginho untuk keluar, ini akan sangat beresiko bagi Chelsea di pertandingan-pertandingan besar. Kita tunggu pertandingan selanjut Chelsea-nya, kita tunggu pertandingan selanjut Everton-nya. Jika tidak salah, pertandingan selanjutnya Everton adalah Merseyside Derby lawan Liverpool. Itu saya akan preview dan juga review. No hate, only football, salam sepak bola.